Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Dan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, Kapitan Pattimura. Nah anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita tercinta Indonesia ini mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah anak-anak, siapa saja sih mereka itu? Dan apa sih yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Nah sekarang, mari kita baca samping ini. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Nah anak-anak, seperti yang kalian lihat di samping ini, ada beberapa gambar dari pahlawan-pahlawan yang berasal dari negara kita tercinta. Untuk yang pertama yaitu Cut Nyak-Dien. Siapa sih Cut Nyak-Dien itu? Nah, Cut Nyak-Dien adalah seorang wanita pahlawan nasional Indonesia anak-anak yang berasal dari Aceh. Dan dia berjuang melawan penjajahan Belanda pada masa Perang Aceh. Nah, pada saat itu Cut Nyak-Dien ini bersama Tengku Umar bertempur bersama melawan penjajah. Namun pada saat itu Tengku Umar gugur anak-anak saat menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Sehingga ia berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Nah, kemudian di sampingnya ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini juga merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Dan dia itu merupakan seorang Sultan Banjar. Pada saat perang Banjar pecah, saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya itu menyerang tambang batu bara yang dimiliki oleh Belanda di Pangaron. Nah anak-anak, pertempuran yang berkecamuk itu makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda anak-anak pada saat itu. Kemudian berlangsung terus di berbagai medan. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari anak-anak untuk menyerah. Namun Pangeran Antasari dia tetap pada pendiriannya anak-anak, karena Pangeran Antasari ini benar-benar berjuang untuk rakyatnya, agar rakyatnya itu tidak dijajah oleh Belanda terus-menerus agar merdeka. Kemudian di sampingnya ada Pattimura. Nah, Pattimura ini memimpin rakyat Maluku anak-anak untuk melawan kekejaman Belanda. Nah pada saat itu pihak Belanda itu menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Nah pada saat itu pada tahun 1817 perlawanan rakyat Maluku itu dipimpin oleh Pattimura dan itu berhasil anak-anak. Pattimura itu berhasil merebut benteng Terstede di Saparua. Nah perlawanan Pattimura itu meluas ke Ambon, ke Seram, dan juga tempat-tempat yang lainnya. Dan alhamdulillah Pattimura akhirnya berhasil ya untuk merebut benteng kembali dan untuk merebut perdagangan yang hampir dikuasai oleh Belanda, karena Belanda kan ingin merebut perdagangan rempah-rempah yang berada di kepulauan Maluku tersebut. Kemudian ada Sisingamangaraja. Siapa sih Sisingamangaraja itu? Sisingamangaraja itu adalah seorang raja dari negeri Toba, Sumatera Utara, antara tahun 1883 sampai 1884. Kemudian ada Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika ini merupakan pahlawan pendidikan anak-anak, pahlawan nasional, dan juga tokoh panutan di kalangan masyarakat Sunda. Jadi sejak tahun 1902
dengan mengajarkan membaca, menulis, memasak, dan menjahit bagi kaum perempuan di sekitarnya. Lalu pada tanggal 16 Juli 1904, Raden Dewi Sartika ini mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan. Nah, Dewi Sartika ini berusaha keras anak-anak untuk mendidik anak-anak gadis agar kelak itu bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes dan juga terampil. Nah, selanjutnya ada Pangeran Diponegoro. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita kan telah membahas tentang Pangeran Diponegoro. Kalian masih ingat kan anak-anak Pangeran Diponegoro? Jangan sampai lupa ya. Jadi pada saat itu Pangeran Diponegoro itu memimpin perang yang bernama Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, Perang Diponegoro itu merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, di Indonesia ini. Dulu namanya Nusantara ya, sekarang sudah diganti Indonesia. Nah, anak-anak, peperangan ini tuh terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk sanyari bumi jitohi tekan pati. Masih ingat kan kata-kata itu yang telah Bu Nina ajarkan di pembelajaran sebelumnya? Masih ingat kan? Sejari kepala, sejengkal tanah, dibelah sampai mati. Nah, Pangeran Diponegoro ini berasal dari Yogyakarta. Kemudian pahlawan selanjutnya adalah Silas Papare. Silas Papare ini pahlawan yang berasal dari Irian Jaya atau Papua. Dia seorang pejuang yang menyatukan Irian Jaya atau Papua ke dalam wilayah Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengenal nama-nama pahlawan yang berasal dari negara kita tercinta. Dan juga kita harus tahu gambarnya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah gambar Kapitan Patimura ya anak-anak. Kapitan Patimura ini merupakan seorang pahlawan dari Maluku. Tadi sudah pernah jelaskan ya. Kemudian beliau ini lahir pada tanggal 8 Juli 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Nah, anak-anak, Patimura ini memimpin rakyat Maluku anak-anak dari kekejaman Belanda. Karena seperti yang Bu Rina jelaskan tadi, Belanda itu ingin menguasai perdagangan rempah-rempah anak-anak di seluruh kepulauan Maluku. Kemudian rakyat itu diharuskan menjual hasil pertaniannya itu dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Jadi kan sangat menderita sekali kan anak-anak rakyat karena kekejaman Belanda tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1817 perlawanan rakyat Maluku itu yang dipimpin oleh Patimura ini berhasil merebut benteng Diersdede di Saparua. Nah, karena merasa kalah, jadi Belanda ini meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Nah, keadaan ini menjadi berbalik anak-anak. Belanda tuh makin kuat dan rakyat Maluku mendesak. Jadi akhirnya Patimura tuh tertangkap Belanda. Jadi pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, sekarang tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja di masa Islam. Yang pertama yaitu rela berkorban. Ini maksudnya berbuat apapun dasi ikhlas tanpa mengharapkan pujian, imbalan pada orang lain maupun negara. Kemudian yang kedua, kesatria. Maksudnya tuh berani mengakui kesalahan bila salah dan bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, berjuang tanpa pamrih. Maksudnya selalu berbuat dengan ikhlas ya. Yang keempat, pemberani. Maksudnya tuh pemberani dalam bidang kebenaran. Berani membela kebenaran dan membasmi kejahatan. Kemudian yang kelima, pantang menyerah. Maksudnya tuh tak mudah putus asa. Semua usaha pekerjaan tuh harus berhasil. Dan kegagalan merupakan pelajaran dan harus diulangi lagi sampai benar-benar berhasil. Kemudian yang keenam, berperilaku terpuji.
Maksudnya adalah segala tindakan perilaku, tutur kata dapat dijadikan contoh orang lain. Nah, sekarang tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, contohnya tuh seperti membantu tanpa pamrih dan ikhlas, berani membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, jujur dan bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah, bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada gambar mobil peninggalan Bung Tomo. Nah, mobil Bung Tomo ini berjenis Opel Kapitan yang berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, anak-anak, jika kalian ingin melihat langsung seperti apa sih mobil peninggalan Bung Tomo ini, kalian bisa mengunjungi Museum Tugu Pahlawan yang berada di Surabaya ya. Nah, Bung Tomo ini pantas dijuluki sebagai pahlawan nasional karena beliau turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Nah, anak-anak, untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Selain mobil Opel Kapitan ini, ada masih banyak lagi loh barang-barang peninggalan Bung Tomo. Silakan diikuti ya Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, apa sih perbedaan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang? Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion mobil yang hanya ada satu dan di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting itu adalah kaca spion. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar di samping ini adalah kaca spion. Ini adalah gambar kaca spion. Nah, kaca ini menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari benda sebenarnya. Nah, kalau kita naik mobil dan kita melihat keadaan di belakang mobil kita dengan kaca spion, kita kan bisa melihat barang-barang atau benda-benda yang kita lihat tersebut yang aslinya tuh bendanya tuh besar. Kita tuh bisa melihat dari spionnya itu dalam bentuk yang lebih kecil kan anak-anak. Nah, sekarang kalian ya gambar di samping ini terdapat 3 gambar. Kemudian kalian tulis apa nama cermin dari gambar tersebut, kemudian bayangan yang dihasilkan seperti apa. Untuk gambar yang pertama yaitu cermin cembung. Sifat bayangan pada cermin cembung itu selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, untuk gambar kedua yaitu cermin cekung. Bayangan yang dihasilkan, jika benda berada di ruang 1, maka bayangan berada di ruang 4. Kemudian sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian anak-anak, yang kedua, jika benda tersebut itu berada di ruang 2, maka bayangannya itu berada di ruang 3. Nah, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian selanjutnya, jika benda-benda berada di ruang 3, maka bayangan berada di ruang 2. Sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian untuk gambar yang ketiga yaitu cermin datar. Bayangan yang dihasilkan yaitu bayangan yang terjadi sama besar dengan benda. Bayangan yang terjadi sama tegak. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Bayangan cermin tertukar sisinya, artinya bagian kanan benda menjadi bagian kirinya. Bayangan cermin merupakan bayangan semu, artinya bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Dan sekarang kita akan menuju ke pembelajaran 2. Kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Ayo kita pelajari bersama. Nah, di sini ada 2 gambar pahlawan kita. Masih ingatan anak-anak kalian gambar apa ini yang di atas sama yang di bawah? Yang di atas adalah gambar Pangeran Diponegoro. Nah, untuk gambar yang di bawah
Ini adalah gambar Kapitan Patimura yang baru saja kita pelajari, yang baru saja kita bahas di pembelajaran 1 di video kali ini. Nah, sekarang tulislah sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu berani, cinta tanah air, rela berkorban, berjiwa besar, membela kebenaran dan keadilan, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tahu nama-nama pahlawan yang berasal dari negara kita. Kemudian kita juga harus tahu ya gambar-gambar dari para pahlawan tersebut. Nah, setelah itu kita juga harus mencontoh sikap-sikap kepahlawanan yang mereka miliki. Apakah nilai-nilai tersebut mencerminkan sila Pancasila? Jelaskan jawabannya. Nilai-nilai tersebut telah mencerminkan sila Pancasila. Untuk yang pertama, keberanian sesuai Pancasila sila kedua. Yang kedua, rela berkorban sesuai Pancasila sila ketiga. Yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan sesuai Pancasila sila kedua. Untuk cinta tanah air sesuai Pancasila sila ketiga, dan berjiwa besar sesuai Pancasila sila kelima. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah sikap mereka sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila? Nah, anak-anak, seperti yang kalian bisa lihat, di sini terdapat 3 gambar. Untuk gambar yang pertama, menyumbang untuk korban bencana alam. Untuk yang kedua, gambar kerja bakti. Dan untuk yang ketiga yaitu gambar minta maaf kepada teman. Untuk alasannya, langsung Bu Nina jawab saja ya. Oke, untuk gambar yang pertama, menyumbang untuk korban bencana alam sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Menyumbang untuk korban bencana alam sesuai dengan sila kedua. Seperti yang kita ketahui, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dengan membantu korban bencana alam, maka kita telah menerapkan sebagian sila kedua dalam Pancasila. Sebagai manusia yang beradab, sudah seharusnya kan kita menolong orang lain. Untuk gambar yang kedua yaitu kerja bakti. Kerja bakti sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Kerja bakti sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Karena dengan melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama, kita sudah mencerminkan sikap persatuan. Oke, kemudian untuk gambar yang ketiga yaitu minta maaf kepada teman. Minta maaf kepada teman sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, minta maaf kepada teman sesuai dengan sila kedua. Sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan meminta maaf kepada teman, artinya kita telah mencerminkan sikap manusia yang memiliki sikap adil dan beradab. Nah, inilah tugas yang harus kalian kerjakan. Dari manakah pahlawan-pahlawan di bawah ini berasal? 1. Jitnyadin, 2. Pangeran Antasari, 3. Patimura, 4. Sisingamangaraja, 5. Dewi Sartika, 6. Pangeran Diponegoro, dan 7. Silas Papare. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.